Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Bumi Sangkuriang. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang pertemuan yang ketiga ya, mengenai tentang relasi fungsi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai latihan-latihan soal. Nomor satu, lihat kita ada soal seperti ini. Dari diagram di bawah, tentukan aturan relasi yang mungkin. Nah, kira-kira panahnya kalian mau arahkan kemana sih biar menghasilkan suatu relasi yang mungkin terjadi antara himpunan A ke himpunan B. Bisa nanti jawaban kalian mungkin sama dengan kakak atau kalian punya jawaban tersendiri, silahkan ya. Nah, kalau kakak misalkan nih mau menghubungkan yang pertama anggota himpunan A yang 0 ini, mau kakak pasangkan dengan yang 0 ini. Nah, ini pasangan yang pertama. Yang kedua, anggotanya itu satu dengan satu ini. Yang ketiga, 4 dengan yang 2. Satu lagi, 9 dengan 3. Nah, menurut kalian ini relasinya yang mungkin apa sih kalau dilihat di situ? Nah, ya jawabannya itu adalah kuadrat dari. Kenapa seperti itu? Coba kita cek. 0 ini adalah kuadrat dari 0 yang ini. Jadi kalau kita tulis yang ini, dapatnya kan dari 0 pangkat 2 ya. Kuadrat itu kan 0 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 0. Itu kan ya? Nah, yang satu, kuadrat dari satu. Dari satu ini, betul kan? Satu pangkatkan 2, ya hasilnya satu. Terus yang 4. 4 ini adalah kuadrat dari 2 ini. Nah, berarti kalau kita tulis ya, kuadrat itu kan pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 ya. 4. Nah, itu sama juga yang 9. 9 kuadrat dari 3. Berarti kalau 3 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 9. Jadi, relasi yang mungkin pada himpunan A ke himpunan B ini adalah kuadrat dari. Kalau kalian punya yang lain silahkan, misalkan 0 mau ke 1 atau 4 mau ke 1, tapi nanti relasinya harus sesuai dengan panah yang kalian hubungkan ya. Yang selanjutnya, soal nomor 2. Lihat nih, perhatikan gambar berikut. Ini suatu relasi tapi bentuknya diagram panah. Oh, diagram kartesius, ini salah ya, sorry. Ini bukan diagram panah nih soal ini. Kartesius harusnya nih, diagram kartesius. Kakak salah ngetik kemarin nih. Diagram kartesius tersebut katanya, lalu tentukan kemungkinan relasi yang memenuhi. Kalau kalian bisa langsung melihat dari diagram ini boleh langsung saja, tapi kalau misalkan aku pusing lebih enak pakai diagram panah karena memang biasanya lebih sering pakai diagram panah, boleh. Nah, kita nanti ini soalnya udah benar ya, kan pertanyaannya nyatakan dalam diagram panah, berarti ini mah udah benar ini, sorry kakak. Aduh, ini betul diagram kartesius, tapi pertanyaannya kan dinyatakan dalam diagram panah. Tapi memang dipinta ya dalam diagram panah. Nanti kalau kayak gitu kita buat dulu dong himpunan yang pertama, himpunan yang A. Nah, himpunan yang A anggotanya isinya nama-nama itu ya, Eva, Roni, Tia, dan Dani. Himpunan yang kedua isinya adalah warna itu ya, ada merah, hitam, dan biru. Nah, kalau pasangannya kita tulis pakai panah, yang pertama katanya Eva ke merah ini, terus Roni katanya ke hitam, Tia ke merah tuh ini ya, terus Dani ke biru. Nah, ini panahnya. Coba kalau kita lihat ke situ, kemungkinan relasi yang mungkin apa kira-kira? Bisa dua nih. Bisa yang pertama misalkan Eva menyukai warna merah, gitu kan ya? Berarti relasinya menyukai warna. Eva menyukai warna merah. Roni menyukai warna hitam. Tia menyukai warna merah, dan Dani menyukai warna biru. Tapi bisa juga ini relasinya, Kak, kalau misalkan aku pakai tidak menyukai boleh nggak? Boleh saja. Kan di sini kita nggak tahu, tidak ada aturannya kan, yang jelas dipasangkan dengan warna. Jadi boleh juga kalian tambahin di sini nanti, boleh tidak menyukai. Jadi tidak pakai tanda tidak gitu. Nah, ini bisa juga menjadi relasinya. Jadi, misalkan kalau gitu dirubah menjadi seperti ini, berarti Eva tidak menyukai warna merah. Seperti itu kan ya. Jadi kemungkinan relasinya bisa menyukai warna atau satu lagi tidak menyukai warna. Gitu. Ya,
Bisa dipahami kan ya nomor 2. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Coba lihat. Apakah himpunan pasangan berurutan ini A dengan Q, B dengan S merupakan fungsi dari himpunan B ke himpunan A? Ya atau tidak nih? Kalau iya, nanti kita tentukan domainnya apa, kodomainnya apa, rangenya apa. Berarti kita buat diagram panahnya. Ya, himpunan yang pertama, berarti kalau kita lihat berarti himpunan pertamanya himpunan B ya. Anggotanya adalah A, AB ini nih. Ke himpunan yang kedua, yang A. Berarti himpunan keduanya A. Sekarang kita tulisnya isinya adalah P, Q, R, S. Pasangannya, nah yang ini. Tuh, pasangannya berarti kalau kita hubungkan panahnya A ke Q. Ini ya, ini pasangannya. Terus B ke S. Nah, ini pasangannya B ke S. Jadi, kalau misalkan seperti itu, ini merupakan suatu himpunan. Kenapa suatu himpunan? Karena di semua anggota di B itu tepat satu memiliki pasangan ke A. Jadi ini suatu himpunan. Nah, kalau suatu fungsi. Kalau suatu fungsi berarti kita bisa tentukan domain, kodomain, dan rangnya. Domainnya apa? Domain itu tadi adalah daerah asal, ya. Daerah asal berarti daerah yang awal ini. Nah, yang B ini adalah daerah domain. Berarti kalau kita data, daerah domainnya anggotanya adalah A, B. Nah, ini. Terus yang kodomainnya, kodomain itu adalah daerah kawan. Yang keduanya ini untuk yang kodomain, ya. Daerah anggotanya adalah sebutkan semuanya itu tanpa terkecuali himpunan yang kedua. P, Q, R, S. Nah, itu himpunan yang kodomain. Yang terakhir adalah rank. Rank itu adalah daerah hasilnya. Nah, panahnya kan ada 2. Dan mengarah kepada yang anggota himpunan yang A-nya 2, Q dan S. Jadi himpunan yang kedua yang memiliki pasangan pada himpunan pertama itu adalah Q dan S. Jadi ranknya adalah Q dan S itu. Ya, jadi di anggota yang kedua ya, bukan anggota yang pertama. Ini bisa kalian pahami kan ya adik-adik ya? Nah, itu kodomain, dan rank. Kita lanjut pada soal yang keempat. Soal keempat, diketahui katanya himpunan P 1, 2, 3, 4, 6. Himpunan Q 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jika katanya dari P ke Q dihubungkan relasinya setengah dari. Nah, tentukan himpunan anggota P yang memenuhi pasangan di Q. Coba kalau kita tulis dalam diagram panah ya, himpunan yang pertama, himpunan yang A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6. Himpunan yang Q yang kedua, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita pasangkan setengah dari. Nih, yang dipintas setengah dari. Berarti panahnya 1 setengah dari. Nih, tadi ya relasinya setengah dari nih. Jadi, yang 1 setengah dari 2. Itu kan ya panahnya. 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8. Satu lagi 6 setengah dari 12. Berarti ada anggota satu yang nggak ada ya di anggota yang Q. Tidak masalah. Nggak masalah ya, karena himpunan itu yang kedua, himpunan Q. Nah, kalau kita lihat seperti itu diagram panahnya. Pertanyaannya katanya tentukan himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Q. Yang mempunyai pasangan di Q ya semua yang di P itu ya. Berarti anggotanya adalah jawabannya di sini 1, 2, 3, 4, dan 6. Semuanya punya pasangan. Nah, ini fungsi, ini sudah jelas fungsi ya, karena semua anggota himpunan yang P tepat memiliki pasangan ke Q. Kalau berarti nanti kalau ditanyakan ranknya gimana rank? Kalau kodomain
Udah tahu ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kalau ditanya rangnya, hasilnya yang key yang ada di key itu, berarti hasilnya himpunan yang di key adalah 2, 4, 6, kalau ini nanti ditanyakan ya, 8, dan 12. Nah, ini ring anggota yang memiliki pasangan pada himpunan pertama. Jadi yang 10 kan nggak ada pasangannya, berarti itu bukan hasilnya. Gitu. Nah, ini hasil jawabannya kalau misalkan nanti ditanya ring. Mudah-mudahan penjelasan soal-soal ini mewakili materi kita mengenai fungsi dan relasi ya adik-adik. Semoga kalian bisa dipahami. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.